Nah, jadi di sini ada latar belakangnya. Di era globalisasi ini, banyak sekali masyarakat yang berminat berjualan pakaian melalui online shop. Biasanya masyarakat yang memiliki minat tersebut memproduksi barang sendiri atau ada yang menjadi reseller. Maka dari itu, produsen pakaian sangat dibutuhkan di era ini karena peminatnya itu semakin banyak dari setiap tahunnya. Untuk profil dari konveksi baju ini adalah namanya Amakala. Untuk alamatnya ada di Cikampek, Karawang. Tahun berdiri tahun 2020. Untuk bidang usahanya itu produsen baju anak dan family. Jadi untuk di semua kalangan bisa. Jenis perusahaannya ini adalah barang dan jasa dengan email amakalaindonesia@gmail.com. Nah, jadi di sini ada rumusan masalahnya. Untuk rumusan masalah untuk UMKM ini dapat mencakup beberapa aspek seperti yang pertama ada bagaimana usaha ini dapat memasarkan produk atau layanan mereka untuk menarik pelanggan. Jadi yang kedua ada bagaimana strategi model kanvas yang usaha ini diterapkan agar dapat bersaing dengan bisnis sejenis yang sudah ada di pasar. Yang ketiga ada bagaimana usaha ini dapat terus mengembang produk atau layanan mereka agar tetap relevan. Jadi relevan itu kayak seperti jadi untuk kebutuhan masyarakat gitu. Dan yang keempat ada bagaimana usaha ini dapat menjaga keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang. Untuk tujuan dan luaran program usaha baru atau pengembangan seperti Amakala ini diharapkan dapat memberikan sejumlah luaran dan manfaat bagi UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat di dalamnya. Berikut adalah beberapa luaran dan manfaat yang diharapkan dari pengembangan ini. Peningkatan pendapatan dan profitabilitas dengan adanya strategi pemasaran yang efektif dan peningkatan jumlah reseller. Diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan dan keuntungan bagi UMKM Amakala ini. Jadi untuk peningkatan kesadaran merek, brand awareness dengan kehadiran di platform Instagram dan WhatsApp, diharapkan Amakala ini dapat meningkatkan kesadaran merek di kalangan target market seperti untuk terutama di kalangan ibu-ibu yang memiliki anak. Di sini masih ada tentang tujuan dan luaran. Pengembangan jaringan mitra bisnis melalui kemitraan dengan konveksi baju, penjual bahan, dan reseller diharapkan dapat memperluas jaringan bisnisnya, membuka peluang untuk kerjasama yang lebih luas dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas produk dan pelayanan dengan penggunaan key research seperti alat menjahit dan lahan konveksi itu diharapkan dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang sangat baik dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, kepada pembeli customer. Terus penciptaan nilai bagi pelanggan dengan fokus pada desain yang timeless dan kualitas produk yang sangat baik. Diharapkan Amakala ini itu dapat menciptakan nilai tambah baik. Amakala ini itu dapat menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, memenuhi kebutuhan mereka terhadap pakaian anak-anak dan keluarga, mestinya dengan gaya yang klasik namun tetap sesuai dengan kebutuhan saat ini atau tren saat ini. Nah, untuk peningkatan akses pasar itu dan penetrasi melalui biaya pemasaran dan pengembangan yang tepat, diharapkan Amakala ini itu dapat meningkatkan akses pasar dan penetrasi menjangkau lebih banyak pelanggan atau potensial dan memperluas basis pelanggannya.
Dengan mencapai luaran dan manfaat, diharapkan Amakala ini dapat tumbuh menjadi UMKM yang sukses dan berkelanjutan di bidang industri pakaian anak dan keluarga. Dan ini ada model canvas, business canvas atau BMC-nya. Yang pertama ada key partners. Di key partners ini di dalamnya ada supplier bahan, ada konveksi baju, ada reseller, dan tempat percetakan merek atau packagingnya itu. Terus yang kedua ada key activities. Jadi yang pertama ada mendesain packaging atau logo. Terus yang kedua ada memproduksi pakaian, yang ketiga ada menjual hasil produksi, dan yang keempat ada menata toko semenarik mungkin. Jadi agar terlihat menarik di mata pelanggan atau customer. Terus di sini ada yang namanya value propositions. Jadi yang pertama itu produsen pakaian itu anak serta dewasa, orang dewasa. Yang kedua ada produk yang berkualitas, yang premium dan original. Yang ketiga ada harga yang sangat terjangkau. Jadi gak perlu ya yang mahal-mahal gitu. Jadi yang bahan bagus, bahan dan kualitas bagus, dan harganya juga pasti bakalan terjangkau. Di sini ada customer relationship, diskon member dan pada hari-hari tertentu. Terus dan promo grand openingnya. Lanjut ada customer segment, orang yang mencari pakaian, seseorang ibu yang mencari pakaian pada anak usia 6 bulan sampai 12 tahun. Dan di sini ada channels. Untuk channelsnya itu kepada teman-teman sosial media seperti Instagram, WhatsApp, atau membuat reseller gitu. Terus yang selanjutnya ada cost structure. Jadi fixed cost ini itu gaji karyawan, dan variable cost-nya itu ada biaya marketing, ada biaya packaging, ada biaya listrik, ada biaya internet, ada biaya pemeliharaan alat, dan ada biaya produk. Dan terakhir di sini ada revenue stream. Jadi revenue stream ini itu untuk penjualan pakaian online dan offline. Jadi kalau kalian ingin membeli produk ini itu tidak usah ribet harus ke tokonya langsung gitu, jadi bisa di online shop, dan ada resellernya juga terutama. Nah, di sini saya ingin menjelaskan satu persatu tentang project 9 elemen BMC dari produsen baju Amakala ID. Nah, key partners ini adalah hubungan antara perusahaan dengan entitas lainnya yang mendorong bisnis tetap berjalan, misalnya supplier, instansi, manufaktur, dan lain-lain. Key partners ini produsen baju, yang menjadi partner adalah toko baju, sales, dan desainer untuk mendesain model kaos yang akan diproduksi, dan juga pakaian anak serta dewasa. Yang kedua ini ada key activities. Jadi untuk tahap dari key activities ini, tahap awal adalah melakukan survei toko pakaian, karena hal ini berkaitan dengan kualitas bahan baku yang ingin digunakan yaitu. Yang kedua ada proses produksi pakaian, yaitu memulai menghasilkan pakaian dalam jumlah yang besar untuk kemudian nanti didistribusikan. Yang ketiga ada melakukan distribusi kepada key partners, yang ada kemudian melakukan promosi produksi kepada customer segment. Selanjutnya di sini ada value propositions. Jadi value proposition ini adalah pesan singkat dan menarik yang menjawab pertanyaan mengapa pelanggan harus memilih produk atau layanan Anda dibandingkan yang lain. Dan proporsi nilai ini sangat penting bagi pebisnis karena membantu membedakan penawaran mereka dengan menarik pelanggan dan mendorong konversi. Di dalam value proposition ini, di sini akan mengungkapkan inti dari bisnis itu, yaitu membuat berbagai macam pakaian, menghasilkan bahan berkualitas tinggi, desain trending, harga terjangkau, dan opsi penyesuaian atau praktik produksi berkelanjutan. Selanjutnya ada customer relationship.
Tetapkan jenis hubungan yang ingin dibangun oleh produsen pakaian dengan pelanggannya. Hal ini dapat mencakup penyediaan layanan pelanggan yang sangat baik, menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi, atau menerapkan program loyalitas untuk membina hubungan dalam jangka panjang. Yang pertama, dan memberikan potongan harga pada saat launching tokonya ini. Produk baru merupakan cara yang bagus untuk menarik customer atau menarik pelanggan. Yang kedua, ada sosial media. Di zaman yang canggih ini, kalian itu pasti udah tahu semua orang sudah menggunakan sosial media. Karena itu akan memasarkan produk kami ini di sosial media, sehingga bisa menjangkau konsumen yang lebih luas, yang lebih dalam lagi. Nah, di sini ada customer segments, identifikasi segmen pelanggan spesifik yang ingin ditargetkan oleh produsen pakaian. Hal ini dapat mencakup demografi yang berbeda, seperti pria, wanita, anak-anak, atau ceruk pasar tertentu. Customer segment ini, toko ini menghasilkan produk untuk semua jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Jadi kaos yang diproduksi ini juga diperuntukkan atau dapat digunakan untuk bisa dijualin ke semua kalangan. Selanjutnya ada key research. Jadi key research ini itu aktivitas utama yang akan dilakukan produsen pakaian untuk menyampaikan proposisi nilai dan menghasilkan pendapatannya ini. Hal ini dapat mencakup perancangan dan pembuatan prototipe ini lini pakaian baru, pengadaan bahan, pembuatan garmen, pengendalian kualitas, pemasaran, desain yang inovatif, dan distribusi. Sumber daya meliputi karyawan, rumah produksi, transportasi, dan juga alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan produk, misalnya mesin, lokasi, toko, dan tenaga kerja yang terampil yang variatif. Di sini ada channels, jaringan yang digunakan untuk memproduksi ini itu ialah toko pakaian, mall, sales, sosial media, dan juga penawaran secara langsung dari mulut ke mulut. Channel ini juga perantara di mana pelanggan atau calon mencoba dan mengevaluasi value propositions dari layanan produk toko. Bagian penting ini dari channel adalah komunikasi, distribusi, dan jaringan penjualan. Dengan kata lain, marketing channel ini bertujuan untuk mengenalkan produk atau barang di toko Akamila dengan menggunakan teknik dari sosial media seperti Instagram maupun WhatsApp, maupun dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada cost structure. Beban-beban yang dikeluarkan selama proses produksi sampai pemasaran: gaji, listrik, telepon, biaya produksi, biaya peralatan, biaya pemeliharaan, biaya produksi, dan biaya distribusi. Untuk menganalisis struktur biaya ini, bisnis manufaktur pakaian termasuk mengidentifikasi biaya tetap dan variabel yang terkait dengan produksi, pemasaran, distribusi, biaya overhead, dan biaya operasional yang lainnya. Yang terakhir ada revenue stream, identifikasi berbagai aliran pendapatan yang akan dihasilkan oleh produsen pakaian. Hal ini dapat mencakup pendapatan dari penjualan langsung, kemitraan grosir, perjanjian lisensi, atau kolaborasi dengan merek lain. Revenue stream ini bagian yang sangat penting di mana memperoleh pendapatan dari pelanggan. Struktur cost ini dapat mencakup berbagai elemen. Jadi seperti biaya produksi, biaya persediaan, biaya sewa atau hipotek toko, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya keuangan atau biaya administrasi.